Angka 0, 0, adalah bilangan untuk menyatakan suatu ketiadaan. Hampir setiap hari, angka 0 selalu hadir dan melekat dalam kehidupan manusia. Contohnya, ketika kamu mau menulis nomor handphone, menghitung transaksi jual-beli, hingga membayar tagihan listrik pun tak lepas dari peran angka ini. Namun tahukah kamu, rupanya ratusan tahun silam manusia hanya mengenal 9 buah bilangan saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 0 adalah angka yang paling belakangan ditemukan. Yuk, simak selengkapnya kisah bilangan 1 ini. 1 digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembatas sejarah. Angka 0 sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar 300 SM silam, guys. Awalnya mereka menggunakan simbol 2 garis miring untuk mewakili kolom nomor yang kosong, untuk membedakan puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya, untuk menjelaskan bahwa dalam angka 3055 berbeda dengan angka 355. Meski telah mengenal dan menggunakan angka 0, sayangnya mereka masih belum mempelajari sifat-sifatnya. Sehingga angka 0 masih belum mempunyai nilai numerik yang berdiri sendiri. 2 digunakan bangsa Maya di Amerika untuk penghitungan kalender. 600 tahun kemudian, angka 0 ditemukan dalam peradaban bangsa Maya yang berjarak 12 mil jauhnya dari bangsa Babilonia. Bangsa yang hidup di benua Amerika ini mengembangkan angka 0 untuk sistem perhitungan kalender mereka. 0 diwakili dengan simbol mata. Menariknya, meski mereka juga terkenal sangat pandai dalam bidang matematika, mereka tidak menggunakan angka 0 ini untuk menghitung persamaan. 3 baru menjadi angka yang memiliki nilai sendiri yang penting kalian. Konsep 0 baru muncul dan berkembang di India sekitar tahun 458 M. Uniknya, konsep 0 ini muncul pertama kali yang muncul justru dalam bentuk pengucapan pada persamaan matematika, puisi, atau nyanyian. 0 dalam bahasa Sanskerta disebut sunya, disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda, seperti ruang, hampa, atau angkasa. Selanjutnya, baru pada 628 M seorang astronom dan ahli matematika bernama Brahmagupta mengembangkan sifat-sifat tersendiri untuk 0. Matematikawan India ini menunjukkan bahwa angka 0 bisa berfungsi untuk memisahkan angka positif dan negatif. Selain itu, dia juga mengembangkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian menggunakan angka 0. Sehingga kini dapat diketahui bahwa 2, 2, 0. Orang-orang India menulis angka 0 dengan simbol sebuah titik. Pada masa ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, angka 0 telah memiliki nilai yang berdiri sendiri. 4 diperkenalkan secara luas oleh intelektual muslim bernama Al-Khwarizmi. Dari India, angka 0 berkembang ke Cina dan Timur Tengah. Pada tahun 773 M, 0 mulai populer dan diadopsi di Baghdad. Orang-orang Arab menyebut lingkaran ini sebagai sifr, yang berarti kosong, dan disimbolkan dengan titik. Salah seorang ahli matematika dari Persia, bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizm, menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat suatu nomor di tempat puluhan. 0 menjadi semakin terkenal dan penting, berkat matematikawan yang bekerja di Bait Al-Hikmah ini. Al-Khawarizmi pun menggunakannya untuk menciptakan teori aljabar pada abad ke-9. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut algoritma. 5 dikenal di Eropa pada abad ke-12. Angka 0 baru sampai ke Eropa sekitar abad ke-12. Dibawa oleh bangsa Moor yang muslim dari Maroko ketika menaklukkan Andalusia. Namun, di kalangan orang-orang Eropa terjadi pertentangan. Sebagian beranggapan bahwa 0 atau sifr adalah angka setan atau kode yang membahayakan negara. Bahkan, pemerintah Italia pun sempat melarang angka yang berasal dari India Arab ini digunakan loh. Untung, seorang matematikawan Italia, Leonardo Fibonacci menciptakan teori Fibonacci yang melibatkan angka 0. Teori ini kemudian menjadi populer dan digunakan untuk membantu penyusunan pembukuan bagi para pedagang. Meski harus digunakan secara diam-diam, angka ini tetap digunakan di Eropa. Nama, sifr, pun berkembang menjadi cipher, yang juga berarti sandi, atau kode. Baru pada tahun 1600-an, angka 0 bebas digunakan secara luas di seluruh Eropa. Para ilmuwan Eropa seperti René Descartes menciptakan sistem koordinat Kartesian.
serta Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus. Pada gilirannya, kalkulus membukakan jalan bagi perkembangan ilmu fisika, teknik, komputer, serta teori keuangan dan ekonomi. Mulai saat itu, angka nol tersebar ke seluruh penjuru dunia dan melekat dengan perhitungan manusia hingga hari ini. Sekilas sederhana, prosesnya ternyata penuh lika-liku ya.